Shalom semuanya, apa kabar? Semua baik-baik tentu Bapak Ibu. Pastikan semua di dalam pemeliharaan Tuhan, tetap tingkatkan iman, berbagi kasih di dalam Kristus. Buat Anda yang hadir, buat Bapak Ibu yang tidak sempat hadir di tempat ini, yang mengikuti siaran langsung secara virtual service, online service maksud saya. Dimanapun Anda berada, pastikan Bapak Ibu selalu berdampingan dengan keluarganya dan memberikan arahan-arahan yang benar setiap firman Tuhan yang disampaikannya. Itu sebabnya itu jauh lebih baik supaya diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Dan buat Anda yang kali pertama hadir, pastikan Anda tidak langsung balik selepas ibadah ini. Dan tentu staf saya akan membagikan visi misi dan berdoa buat Anda yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin selama ini belum terima Yesus sebagai Tuhan dan rindukan untuk terima Yesus sebagai Tuhan, ketika firman disampaikan, katakan dalam hati dan saya akan berdoa nanti juga. Nah, saya memang tidak mengundang Bapak Ibu tantang setelah selalu ke depan, tetapi saya sudah katakan kepada Bapak Ibu yang hadir ketika memang membutuhkan doa khusus, langsung maju ke depan berlutut saja, dan itu juga merupakan pelayanan rasuli atau pelayanan pastoral. Itu akan dilakukan dan sebagaimana firman Tuhan katakan. Dan buat Anda yang tidak sempat hadir, tentu Anda bisa berdoa di mana saja Anda berada. Ketika saya berdoa, arahkan tanganmu dan itu pun tidak ada persoalan. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk yang di atas ini. Silakan boleh duduk. Haleluya. Baik Pak Bu. Hari ini awal September, rasanya cepat banget ya. Hari ke sehari gitu. Kalau buat kami sebagai pendeta, selesai pelayanan hari Minggu, Senin sepertinya ya. Ya sebenarnya tidak seperti itu, tetapi memang sepertinya kayaknya tuh agak lega sedikit gitu ya, bebannya kayak angkat gitu ya. Ini hanya emosi manusia ya, perasaan manusia. Jogging, kadang-kadang kita bisa ngobrol sama ngopi bisa lamaan dikit warung kopi, kadang nggak ada tugas. Itu Senin. Tidak terasa lagi, Sabtu. Tidak terasa gitu, Sabtu lagi. Jadi satu sisi kita punya waktu cukup panjang, tapi di sisi lain kita ingat besok Minggu. Saya sebagai pendeta punya bebannya luar biasa. Ya tentu saya bersyukur saya punya Tuhan berikan jemaat kepada saya untuk berdoa buat saya. Sehingga saya tahu bukan hanya jemaat Tuhan tapi seluruh dunia punya persoalan. Dan pada saat waktu saya tahu bahwa dunia sedang punya persoalan, seberapa besar persoalannya dan pertanyaannya apakah pendeta tidak punya persoalan? Sama. Nah karena itu saya selalu berkata kepada keluarga, saya suka berdiam diri, baca kitab, dengar apa Tuhan mau bicara sama saya. Ketika saya duduk, sekarang murid-murid saya adalah keluarga saya sendiri. Anak saya, cucu kadang-kadang juga sudah mulai mendengar saya cerita, ya walaupun yang besar-besar saja. Menantu saya, itu murid saya. Kalau mereka nggak mau dengerin saya, ya saya nggak marah, cuma saya tinggalin aja. Saya masuk kamar, saya bisa belajar, saya bisa kuliah lagi, open class. Saya banyak dapat berkat hari-hari ini. Saya mau bicara apa kepada jemaat Tuhan? Cuma pesan saya cuma satu. Anak saya bilang, Papa, saya baca buku Papa. Ada 2 buku yang saya baca. Kayaknya banyak hal sudah Papa tulis ya. Saya bilang karena saya tulis, saya ini bukan penulis. Banyak orang tahu saya bukan penulis. Saya menulis apa yang Tuhan taruh di hati saya, ya saya tulis. Nanti ada yang beresin kok. Seberapa rapi ya tergantung yang ngerapin juga bukan ahlinya. Dan banyak hal dalam buku itu mengingatkan ya Tuhan memakai kehidupan kita, mengingatkan bahwa ada satu kondisi loh nanti satu hari. Bagaimana kita mesti terapkan prinsip hidup. Mungkin karena kita ini
Begitu menikmati berkat Tuhan, lari kita terlalu cepat, terlalu ngambang, terlalu tinggi gitu. Kalau lari cepat kan biasanya itu langsung mengambang ke atas gitu. Nah, pada saat itu atas kita asik nikmati juga gitu. Karena apa? Mata kita terbuka lihat sana di sini sehingga kita lupa bahwa kita tuh perlu ke bawah sebagaimana Sakyus ya. Tidak satu orang pun bisa mengerti tentang Tuhan kalau dia nggak siap turun ke bawah. Nah, sebenarnya kalau saya boleh pinjam, ya kalau boleh pinjam, jangan salah pengertian. Sepertinya kondisi pandemi ini saatnya kita disuruh turun untuk banyak dengar suara Tuhan. Dan diakui oleh para hamba Tuhan. Saya banyak dengar dari teman-teman dari luar. Kemarin saya bilang sama Gideon juga, saya dapat berkat dari teman dari Prancis ya. Sahabat kita di Prancis ya banyak cerita tentang kondisi zaman. Diakui bahwa dengan adanya pandemi ini seluruh dunia selalu hampir tiap hari, ya kalau ada mentok pasti dia bilang ya Allah, ya Tuhan, ya Sangti, ya Gusti Allah, semua ke sana. Pada akhirnya saya tahu bahwa roh Allah itu cuma satu, kebenarannya cuma satu. Walaupun pendekatannya banyak oleh karena kehidupan, terserahlah ya, tapi saya punya pemahaman bahwa Tuhan itu satu, yaitu Esa. Nah, dari situ saya ditantang untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang bersifat apa yang Tuhan sampaikan. Jadi tidak lagi pakai terjemahan-terjemahan. Di dalam Matius pasal yang ke-13, kalau kita baca dari ayat pertama, itu tentang penabur, tentang kerajaan Allah. Tuhan sendiri yang mengajar. Ini suara Tuhan ya, dicatat oleh Matius. Saya baca dari ayat ketiga saja Pak Bu, perhatikan aja. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering karena tidak berakar. Jangan ditafsirkan karena matahari datang ambil uang Anda ya. Ketawa Anda saya tahu. Ada banyak yang mulai menyalahkan matahari katanya. Gara-gara dia uang istri saya habis, uang belanjanya habis. Maksudnya karena matahari kan panas jadi pakai apa namanya, tutup muka itu namanya apa tuh? Cairan. Oke, nggak nyambung itu. Ayat ke-7 berkata sebagaimana, sebagian lagi jatuh di tengah sema duri, lalu makin besarlah sema itu dan menghempitnya sampai mati. Ayat ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah Pak Bu, saya akan coba bicara dari ayat yang ke-8. Dan ini menjadi tema khotbah saya hari ini. Maksudnya apa? Alkitab berkata, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Kata tanah yang baik. Lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan di sini dikatakan berbuah Pak Bu. Ayat ini dikatakan berbuah, tapi kita tidak, di sini tidak dijelaskan kenapa dia berbuah. Tapi di ayat sebelumnya kita temukan, benih itu pada saat jatuh pada tanah yang berbatu-batu, ia tidak bertumbuh. Kalau yang pertama tidak berakar, lalu yang kedua apa? Tidak bertumbuh. Akibat tidak berakar, kalau toh berakar juga tidak bertahan lama kan? Kalau toh bertumbuh juga tidak sehat.
Jadi kalau kita konstruksi dari ayat 8 ini kata dia berbuah, buah itu akibat, yang buah itu akibat. Akibat apa? Berakar, bertumbuh, lalu berbuah. Pertanyaannya buahnya apa itu? Bahasa Alkitab katakan berbuah. Tergantung kita mau masuk ke wilayah apa. Orang akan berkata, itu berbuah rejeki, berbuah berkat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kalau kita bicara tentang soal keberkatan, bisa nggak? Bisa saja, kenapa tidak? Tidak salah sebenarnya. Tetapi kata bertumbuhnya ini loh, kata bertumbuh itu yang sangat amat penting. Kata bertumbuh, bukan kata berbuah. Buah itu adalah akibat, kata bertumbuhnya. Nah, itulah sebabnya dalam bahasa Tionghoa itu bagus. Ada satu bahasa dalam bahasa Tionghoa dikatakan apa? Huat cai, huat cai. Apa itu kata huat? Huat itu bertumbuh. Huat cai-cai itu berkat. Berkatnya bertumbuh. Itu bahasa Tionghoa. Kenapa ada huat cai bertumbuh? Dia katakan ada orang yang cuan sim uco. Kata cuan sim itu apa? Sepenuh hati. Ya, atau kalau bahasa Inggrisnya mungkin lebih cocok juga itu faithful. Ya, iman tentunya ya. Sepenuh hati, itu cuan sim. Hati yang tulus, hati yang lurus. Saya enggak gitu ngerti bahasa Tionghoa Pak Bu. Cuma karena akhir ini saya suka belajar dari TV sebenarnya. Ada TV dari beberapa negara yang ada. Dan saya punya adik itu dia pandai karena dia sekolah di Taiwan. Kalau saya ada apa-apa saya pasti tanya dia ini bahasa apa. Ya, dikatakan kalau kita punya cuan sim, punya hati yang tulus, maka kita akan memiliki yang namanya apa? Chin sin. Apa itu chin sin? Sin itu percaya, xiang sin. Ya. Kalau orang Tionghoa bilang xiang sin itu berarti percaya. Chin berarti asli, original. Chin sin percaya yang original. Artinya apa? Kata Tionghoa ya, bahasa Tionghoa. Percaya yang asli, percaya yang murni. Dan itulah iman yang murni. Dan iman yang murni itu harus kuat. Tumbuh, bukan diberi gede gitu. Tumpang tangan langsung jadi, enggak. Kata tumbuh itu ada apa? Ada benih. Nah ini sebenarnya Tuhan Yesus itu ngomongnya pas sekali. Harus ditabur. Pada tanah yang benar. Tanah itu apa? Tanah itu sim. Sim apa? Cuan sim. Bagaimana supaya tanah kita, ya tanah itu sim, hati ya. Hati, sim itu hati. Bagaimana supaya hati kamu itu bisa menjadi cun atau lurus? Dia katakan harus dikelola. Diolah. Jangan sampai ada material-material lain. Maka saya suka menggunakan bahasa begini. Buat Anda yang bisa ngerti bahasa Teochew, Anda bisa mengerti. Tapi buat Bapak Ibu yang tidak mengerti, saya terjemahkan, jangan sedih. Kemarin saya lupa terjemahkan, istri saya ingatkan, lu pakai bahasa Tionghoa tapi banyak yang gak ngerti. Ya kan? Saya suka gunakan mengutang gini, Sio Sim Ai Cho. Sio sim itu sebenarnya lebih tepat dikatakan cinsin. Cinsin. Sio itu pikir. Ya, sim itu rasa, pikiran, perasaan. Pikiran perasaan itu merupakan pintu untuk kita menangkap benih. Ya, ngerti ya? Sio sim dipikirkanlah. Itulah sebabnya orang Tionghoa kalau ngomong enak. Artinya kalau kerja itu harus dipikir dulu. Pak Bu, apapun yang kita lakukan harusnya apa? Dipikir dulu. Kenapa dipikir?
Maksudnya benar enggak itu yang kamu lakukan? Sesuai dengan ini enggak gitu loh. Kalau sesuai dengan ini, maka kita bisa rasakan. Ya, syo sim. Pikirkan, dirasakan. Maka chose ai syo ha, ai usim gitu ya. Ai usim artinya bisa harus dirasakan. Chose mo yasim. Jangan dengan serakah. Ya, harus usim ini bilang. Ketika kita bekerja, punya pikiran, punya perasaan yang benar, maka di situ dikata uai. Ai itu apa? Ada kasih. Ya. Kalau cekmui cekenang uai dia. Kalau seseorang punya kasih, pasti ada tindakan. Ai uco. Orang Kristen tuh tidak diam di kamar, teriak-teriak sama Tuhan, enggak. Tapi harus dikerjakan. Kerjakan sesuai dengan pikiran. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan, apa yang menjadi niatmu, dan itu yang akan mendorong kamu lakukan. Itu namanya syo sim ai cho. Dengan demikian apa terjadi? Maka akan terjadi namanya apa? Cinsin. Artinya apa? Iman yang benar. Dari iman yang benar kita akan memperoleh apa? Memperoleh namanya apa? Kasih karunia. Nah bahasa Teochew-nya bagus tuh. Engtian. Engtian tuh kasih karunia. Engtian, ketika kita punya engtian, punya kasih karunia, maka kita akan menerima apa? Pengurapan. Mengalami hadirat Allah. Mengalami kemuliaan Tuhan yang pernah terhilang karena dosa. Itu yang namanya apa? Kitek. Paman saya namanya Kitek. Saya juga gak ngerti apa itu Kitek. Ki itu adalah energi. Kita akan mengalami energi ilahi. Nah, itulah bagian daripada iman. Ketika kita punya urapan, apa yang terjadi? Semua bisa kita alami. Kalau ukitek berarti apa? Ucaiwat. Ya, ucaiwat. Jadi cai itu berarti kelimpahan. Kelimpahan rezeki bisa, kelimpahan kesejahteraan bisa. Jikalau kita mempunyai kelimpahan, maka dikata apa? Sewa punya gau. Waduh mantap. Kehidupanmu ya kehidupanmu butuh kaya. Kaya juga apa? Juga baik. Nia kan? Gau. Pinter. Iya. Kalau nggak punya uang malah saya pinter sih, benar nggak ya? Sekolah luar negeri. Ya kan? Jangan korupsi sekolah luar negeri. Tapi benar-benar diberkati itu. Boleh nggak? Boleh. Cari guru yang bagus boleh. Ya toh? Guru yang pintar boleh juga, nggak salah. Tapi inti daripada semua itu, Alkitab katakan apa? Yang harus bertumbuh apa namanya? Iman. Dan ini ayat mengatakan iman. Jadi iman yang hidup. Jadi tema saya hari ini adalah iman yang hidup. Cinsin. Bilang cinsin. Belajar bahasa Teochew. Kan lebih baik Anda di warung kopi pasti akan ketemu orang Teochew daripada saya suka mengutip bahasa Ibrani sampai jenggotmu sudah putih belum tentu ketemu orang Ibrani. Ya kan, betul gak? Apalagi Yahudi, waduh, jenggotnya aja keriting nggak ketemu. Ya, saya coba gunakan bahasa Teochew, begitu Anda keluar di warung sudah ketemu orang Teochew. Ya saya memang agak kurang fasih aja bahasa Ke, udah belajar tapi nggak ketemu, ya nggak apa-apa, saya gunakan bahasa Teochew. Nah Pak Bu, di situ dikatakan bahwa ya, dan sebagian jatuh di tanah yang baik itu adalah hati yang baik. Maksudnya apa sih? Di situ coba ada satu ayat yang akan memperjelaskan buat kita. Itu di ayat 23. Ayat 23 dikatakan demikian. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Kata hati yang baik itu apa? Syo, sim, ai. Mengerti ya. Serta melakukannya. Nah ya dikatakan apa? Kata 23 sorry. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat.
Mendengar apa? Mengerti. Bilang mendengar dan mengerti. Jadi sebenarnya yang paling penting apa? Mendengar atau mengertinya? Halo? Ya dua-duanya dong. Kalau nggak dengar masih ngerti, betul nggak ya? Dua-duanya. Jadi harus banyak dengar. Kalau udah dengar, kalau nggak ngerti, mesti nanya. Jangan jadi kita udah nggak ngerti, diam gitu. Kekristenan itu akan jadi tidak bermakna karena kita terlampau memudahkannya. Udah dengar nggak ngerti, udah selesai. Itu masih ada minggu depan, Pak Bu, waktu akan berlalu begitu cepat. Sebab itulah Musa berkata, bagaikan uap yang hilang. Supaya aku memiliki hati yang bijak, ajar aku menghitung hari-hariku. Supaya aku bijaksana. Kalau aku bisa hidup dengan normal katanya, itu 70. Kalau ada ekstra bonus ya 80. Lebih dari itu pikun katanya. Enggak, kita enggak tulis gitu. Penderitaan. Saya coba juga sih cek juga orang yang udah umur di atas 70 gitu. Pak gimana Pak? Kecuali Pak Damin ya udah umur 84 masih strong. Berarti Bapak itu karena kasih karunia. Bisa ya. Karena memang Tuhan memberikan kita anugerah sampai pas 120 tahun. Kalau tanya Babe mau sampai berapa? 120 kalau Yesus belum datang. Siapa tahu selesai khotbah Yesus datang, ya kita akan menyongsong dia. Oke, saya tidak masuk wilayah itu. Pak, ini Tuhan Yesus yang ngomong loh ya, bukan para rasul. Tuhan yang bicara ditulis oleh Matius. Matius dengar langsung dari Tuhan Yesus. Berarti ini harus kita dengar, harus kita percaya. Jadi kata mendengar mengerti. Lalu bagaimana kita bisa memaknai kata mendengar dan mengerti Pak Bu? Itu ada di dalam Lukas pasal 6 ayat ke 47, 48. Nah ini ayat-ayat terakhir. Saya menyimpulkan khotbah saya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Tuh perhatikan tuh Tuhan Yesus yang ngomong. Barang siapa yang dikatakan apa? Barang siapa yang mendengar perkataanku serta melakukannya. Bilang sama samping kiri, melakukannya. Kita gak akan ketemu orang yang kuat hari-hari ini kalau kita gak mau melakukannya. Itulah yang punya hati yang baik. Nah, sama siapa yang disamakan dikatakannya? Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah bicara kehidupan. Orang itu menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah, dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Ini memang metafora, sebuah perumpamaan. Tapi Yesus loh yang ngomong loh. Yesus menjelaskan kepada kita, apa itu kehidupan? Kehidupan itu seperti rumah. Rumah Anda. Anda bayangkan, saya punya rumah. Udah dibangun, bagus itu rumah. Tahun 2005 saya masuk di sana, lantai saya 30 cm di atas jalan, tidak ada persoalan apapun. Setiap 5 tahun ada pejabat baru. Entah DPR, entah apa saja di gang itu ada. Setiap pejabat baru kami diberkati jalannya ditimbun. Sekali timbun kadang 5 cm, kadang 10 cm. Sudah 3 kali ditimbun sekarang di atas rumah saya, jalan saya. Begitu hujan datang semuanya ngeden. Air masuk. Itu namanya rumah. Sekarang kalau hujan semua mikir, udah ditutup belum lubangnya katanya. Kasih tahu sampingnya, kayaknya itu aku mulai mengerti. Itu namanya kehidupan Pak Bu. Uang boleh banyak. Harta boleh banyak. Kalau
Kalau kita nggak punya iman, kita nggak punya kehidupan. Pak Bu, kehidupan itu adalah gambaran iman kita. Iman nggak kelihatan. Iman itulah yang akan menjadi kehidupan yang kelihatan. Itu namanya rumah. Rumah kini maupun rumah masa depan. Tuh ingat, kalau ini bolong Pak Bu, rumah hari ini saja kita sudah nggak kokoh. Gimana menuju rumah masa depan? Saya ingat kalimat ini, nggak apa-apa kalau anak cucunya dengar saya ngomong. Waktu saya kali pertama ke Pontianak, saya ingat penatua saya ada 5. Lalu Pak Yos bilang, Ton, kami tidak bisa berikan apa-apa buat kamu. Waktu saya Pontianak, biarlah imanmu yang kamu mesti buktikan ke Pontianak. Saya datang dengan Pak Iman. Selama kurang lebih 30 tahun ya di Pontianak. Ada hari ini, semua karena iman. Itu dia ngomong. 2 tahun lalu giliran dia. Bukan ke Pontianak, tapi ke rumah Bapak. Saya juga gak ngerti kenapa panitia suruh saya yang mimpin upacara penguburan. Saya juga gak mikir, waktu saya ambil tanah, saya tanya siapa di antara kalian di sini yang teriak-teriak sama Pak Yos. Pak Yos, saya bilang. Bentar lagi 1 jam Anda semua akan pulang, mungkin mampir ke rumah makan Padang. Lalu Pak Yos sendirian sini. Kan kira-kira siapa yang temenin dia? Pak Yos, kami hanya sampai di sini. Bentar kami akan pulang. Saya ambil tanah. Imanmu lah yang membawa kau sampai ke Bapak. Iman. Waktu saya ngomong, saya lagi jalan pulang. Ini kalimat kayaknya gak asing buat saya. Rupanya dia yang nabur, sekarang dia menuai. Dia diberkati. Bilang sama samping kiri, perlu iman. Untuk mewujudkan gereja sebesar ini, Pak Yos mempercayakan kepada saya karena iman dia. Pak Yos meninggal, dia bisa ketemu Bapak di sorga karena iman dia. Ini sebuah kenyataan, bukan di karang-karang. Dan bagaimana Bapak Ibu hari ini? Bagaimana kita dapatkan iman? Dengar dan lakukan. Maka engkau seperti apa dikatakan? Kalimat yang terakhir. Ya sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu ketika datang air bah. Ini bahasa Indonesia mengerti ya. Kata ketika itu menunjukkan kepastian. Kata ketika semua ahli bahasa boleh kasih komentar kalau saya salah. Pengertian saya kata ketika menunjukkan kepastian. Hanya waktunya. Nggak tahu kapan. Tapi selalu ada namanya bencana. Kalau hari ini COVID datang kepada kita, itu merupakan dinamika firman Tuhan. Tapi kenapa kita mesti takut dengan dia? Kalau kita punya iman. Yang jadi masalahnya kalau kita cuma tiap hari punya amin. Nggak punya iman. Akibatnya apa? Kita nggak pernah kenal kasih karunia. Karena iman yang mendatangkan kasih karunia, engtian. Nang tio ciu nang ta. Lu cin sina, lu tu engtian. Lu engtian na, lu tu kitek. Lu kitek na, lu cai huat. Artinya lu punya kelimpahan. Bohong Pak Bu. Kalau kamu mengatakan saya diberkati, tapi saya enggak punya iman. Bisa enggak? Bisa, tetapi dari kekuatanmu sendiri. Jadi kesimpulannya apa? Just do it. Pak Bu, hari ini firman Tuhan sudah disampaikan. Apa sih yang belum Anda lakukan perintah Tuhan? Saya memang tidak punya waktu yang panjang untuk jelaskan. Perintah pertama Tuhan buat kita, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Percaya kepada Injil. Periksa. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan yang kedua, kalau kita sudah bertobat, berarti kita sudah menjadi umat Allah. Tinggalnya di dalam sebuah persekutuan. Itu namanya gereja.
Alkitab kata jemaat itu karena iman. Jemaat bukan karena aku suka. Petrus mengenal siapa Bapa dan dia mengenal siapa Yesus. Imannya tumbuh dan inilah jemaat yang kubangun di atas batu karang. Alam maut, COVID, kemiskinan mungkin akan datang, bencana, kelaparan mungkin akan datang. Enggak dapat menguasai. Sebab apa? Karena engkau diberikan apa? Kunci kerajaan. Maksudnya apa? Kunci kerajaan itu kita punya otoritas, yaitu tongkat pewaris kerajaan Allah yang diberikan kepada Harun yang ditaruh di di kotak itu. Ada tongkat di dalamnya. Itulah otoritas. Dan itulah Roh Kudus sebenarnya yang hadir dalam hidup kita. Maka saya sudah berkata, karena kasih karunia Roh Kudus ada padaku sehingga aku punya hikmat, kepengetahuan dan kepandaian. Dan aku bisa mengerjakan apa saja dengan tanganku dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan itulah kehidupan. Pak Bu, periksa. Firman yang Anda baca, yang sempat datang kepada kita, kalau kita sembunyikan, berarti kita mematikan iman kita. Ketika iman kita mati, Alkitab katakan, kita nggak kuat menghadapi yang namanya bencana. Mari bangkit berdiri Pak Bu. Sebelum kita mengangkat caum kijaman kudus, Alkitab katakan, ujilah. Ujilah. Ujilah aku Tuhan. Periksa. Di hadapan Tuhan kita bicara. Jangan kita mengaku Kristen kalau kita hidup tanpa iman. Roma 14:23 berkata, jikalau hidup kita tanpa iman, saya punya pengertian ya, itu antikristus loh. Lakukan apa saja tanpa iman, artinya engkau sudah tahu Alkitab, engkau tidak lakukan, itu namanya anti Tuhan. Maka Alkitab kata ada begitu banyak anti Tuhan. Kenapa kita tidak lakukan? Karena otak kita telah kena cap dunia yang disebut ilah zaman ini. Ilah zaman ini adalah kau Kati, cukup diri sendiri. Itulah antikris. Siapa? Ular yang datang kepada Hawa, itulah antikris. Dia ubah pikiran. Ular yang datang, setan yang datang kepada Kain, itulah antikris. Dia gak bisa berkompetisi sama adiknya, dia matikan. Setan yang datang kepada Nimrod, membangun menara. Takut tersesat supaya terkenal, hancur. Pak Bu, hari ini dimanapun Anda berada, kita terlalu ditipu sama setan. Sibuk mempelajari antikris. Tak ada passion baru, itu antikris, namanya nama-nama. Entah ada apa, antikris. Gak taunya dirinya sendiri antikris malahan. Apa itu? Orang yang gak beriman. Siapa dia? Orang Farisi. Ular beludak. Ya kan? Yang ngomong ular beludak siapa? Tuhan Yesus, bukan saya loh. Ular beludak. Orang yang telah dicekoi oleh ilmu pengetahuan. Itu namanya ilah zaman ini. Pengen kaya, pengen cantik, menghalalkan semua cara. Saya gak masuk ke substansinya. Saya cuma kasih tahu aja. Pengen apa lagi? Pengen berkuasa. Ada tim sukses. Apalagi? Pengen punya gereja. Punya tim sukses juga. Itulah antikris. Nanti satu hari saya mau sampaikan tentang ada namanya pengajaran. Karena sekarang kita kan online ya. Aku baru tahu karena kemarin kami ikut satu webinar. Ya, ada beberapa sahabat dari luar sana ingatkan kita. Itu yang di online itu
Saya pribadi hamba Tuhan udah 3 kali loh. Sempat saya mau download, saya mau kirim kasih jemaat. Setelah dijelaskan saya perhatiin bener itu robot, bener-bener robot. Dan firmannya bagus-bagus. Dan dari mana dia? Rupanya inilah sebuah pengajaran sesat yang sedang berlaku di beberapa negara. Bahaya Pak Bu. Maka kalau ada anak-anak nonton TV, ya coba tolonglah diikuti dulu. Sekarang ini memang penyesatannya semua dari sana. Merusak otak kita, yaitu kan dicap juga. Ketika otak kita sudah sesatkan, perilaku kita apa? Rusak. Itulah dia katakan apa? Termeterai di otak jidat kamu, terlaksana oleh tangan dan perbuatan kamu. Sebagaimana Tuhan katakan, hendaklah engkau ajarkan anak-anakmu dari sejak dini sebagai apa? Meterai di dahimu, itu kebenaran. Taruhkan atau ikatkan di tanganmu perbuatannya. Itu nama hukum kasih. Selidiki akan daku. Sebelum kita angkat cawan perjamuan kudus. Ketahuilah akan hatiku. Yes. Pujilah akan aku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Sedikitlah akan aku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Pujilah akan aku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Yesus damai senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Pak Bu, pekerjaan setan, saya tidak mengatakan dia hebat, tapi dia licik. Tetapi ingat bahwa kita lebih dari pemenang. Tuhan sudah mengalahkan pekerjaan iblis. Dia hanya menipu. Tapi cara tipunya itu sangat licik banget. Zaman dulu belum ada online seperti sekarang. Dia sudah bisa pakai media orang-orang tertentu. Ada satu kali jemaat kita yang biasa dekat-dekat ke saya. Dan iblis melalui seorang pengajar tanda petik yang sesat. Dia datang masuk di gereja. Dia kasih beberapa kalimat. Mereka terjebak di dalamnya. Sehingga kelompok ini menjadi kelompok yang liar. Dia datang ke rumah-rumah dan beberapa sahabat saya atau jemaat Tuhan. Barangnya habis dibakar. Bangku yang baru dibeli dibakar. Rumahnya ada lampu yang agak menurut dia dibakar. Satu hari dia datang ke rumah saya. Karena saya panggil, saya belum ngomong, dia sudah ngomong dulu banyak sana sini. Pas rumahnya saya kontrak punya, ada gambar, dia bilang itu perlu dibakar Pak. Saya tanya ada apa? Dia ada setan. Saya bilang dimanapun saya injak,
setan jangankan ganggu saya, kepikir pun hancur. Kalau ada setan, lu yang bawa pulang. Itu prinsip saya. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, begitu banyak orang sampai hari ini, apalagi di media. Kemarin aku baru tahu, dan media salah satu cara yang paling jitu buat dia masuk ke dalam pikiran kita. Setan itu roh, media itu menebakkan energi, dan roh selalu akan mengikuti energi. Jikalau engkau tertarik dengan sesuatu, energi kamu yang akan menarik roh itu. Engkau takut dengan COVID, maka energi itu akan menarik roh itu datang kepada kita. Ngumpet dimanapun Anda akan kena. Ngerti ya? Ini salah satu contoh. Jadi saya tidak mengatakan Anda jadi berani lalu nekat, enggak. Percaya firman Tuhan. Rajin-rajin baca kitab. Rajin-rajin baca kitab. Kalau nggak ngerti, tanya kepada mentornya. Telepon kepada kami. Jangan sembarangan juga. Jangan. Apalagi kalau tanya sama PKS, dan PKS juga sendirinya udah juga goyang-goyang gitu kan. Ada yang kasih tahu sama B, bagaimana kita akan merehab kita punya PKS. Kayaknya memang perlu. Kalau yang goyang-goyang, baik koordinator, baik pejabat-pejabat gereja, perlu direhab juga. Baru ketahuan gitu, siapa dia, siapa aku gitu. Tapi untuk sekarang ini, percayalah kepada Tuhan yang utama. Baca Alkitabnya, kalau nggak ngerti, teleponlah. Tuhan masih sisakan beberapa pengurus. Ada para penatua. Ya, yang Anda doakan, tanya mereka jauh lebih baik. Dan orang-orang yang kami telah tunjuk, staf-staf yang kami sudah tunjuk, tanya sama mereka. Jangan sembarangan hari-hari ini. Saya memang belum jelaskan karena perlu waktu yang panjang seharusnya. Saya akan kasih lihat contoh-contohnya, ketika Anda lihat, Anda akan kaget sendiri. Saya aja, hamba Tuhan aja sempat terkecoh di situ, nyari tak. Tapi kalau kita perhatiin terus, energi kita tersedot. Untung saya punya sahabat itu dari Perancis, dia seorang ahli IT dan dia anak Tuhan, dia jelasin secara jelas. Luar biasa. Mari angkat roti ini, ya. Tuhan selalu melindungi anak Tuhan yang berharap kepada Dia. Tadi saya kasih tahu sama Roy, ya kalau Anda catat saja catat aja, nanti baca di rumah, di Efesus pasal pertama, ayat yang ke-13 sampai 14, itulah jati diri kita. Kemudian Ibrani pasal 1, ayat 13-14 sama ayatnya, itulah bodyguard kita. Ya, mari angkat roti ini. Bapa di sorga, sebagaimana firman Tuhan berkata, dengarkan baik-baik, inilah tubuhku, perbuatlah setiap kali kamu memakannya sebagai kesaksian kematianku dan kebangkitanku, dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Aku adalah Alfa dan Omega, Tuhan yang Esa, Yesus Kristus, Roh Kudus yang menyertai kita sampai dengan selama-lamanya. Mari kita makan bersama. Demikianlah, ini adalah perjanjian baru. Darahku, darah perjanjian baru yang menghapuskan dosamu, supaya engkau menyatu dengan aku di dalam hidupku untuk menghidupi kehidupan ini, untuk memuliakan aku di tengah kehidupanmu. Angkat cawan ini, diberkatilah, anggur menjadi dasar kekuatan Anda dan saya. Mari kita minum. Naikkan syukur kepada Tuhan. Bilang sama Dia, Tuhan terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau Tuhan. Engkau juru selamatku. Engkau penolongku. Buat Anda yang mau didoakan, taruh tanganmu di dada. Diberkatilah buat Anda yang punya persoalan yang dibutuhkan untuk doa. Yang sakit ada kesembuhan, yang sedih ada penghiburan, yang terikat ada kelepasan. Segala urusan Tuhan campur tangan di dalamnya, baik yang hadir maupun di rumah. Allah turut
Bapak Ibu, ibadah kita sudah berakhir, baik Anda yang hadir maupun yang di online service. Tiap persembahan yang Anda berikan kepada Tuhan, ingat apa yang engkau telah buat. Anda berurusan dirimu dengan Tuhan, bukan urusan dengan kami, dan bukan urusan sama gereja, dan semua ada itu karena Tuhan. Itulah keyakinan orang yang percaya. Setiap apa yang engkau lakukan dirimu dengan Tuhan. Dan apa yang kau buat, engkau yang diberkati, dan engkau yang dimuliakan Tuhan untuk memuliakan Dia. Diberkatilah buat Bapak Ibu yang hadir hari ini maupun yang tidak hadir di rumah. Setiap persembahan yang kau berikan, nama Tuhan dipermuliakan, engkaulah diberkati. Dan saat ini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang membawa sekalian dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan, amin.